Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah kisah yang mungkin bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Kisah ini berasal dari pengalaman seorang pendaki yang menghilang selama 7 hari di Gunung Suralaya dan kembali dengan cerita yang sulit dipercaya. Apakah ia tersesat? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang terjadi di sana? Mari kita simak bersama dengan hati yang terbuka. Malam itu, di tengah sunyinya hutan di lereng gunung, suara gemerisik dedaunan terdengar lirih. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Seorang pemuda bernama Bima berdiri sendirian di dekat pohon besar, wajahnya tampak gelisah. "Cepetan, aku kencing dulu," katanya sambil melangkah menjauh dari tenda. Teman-temannya yang duduk mengelilingi api unggun hanya mengangguk tanpa curiga. Bima berjalan ke arah pepohonan, mencari tempat yang dirasa cukup tersembunyi. Saat itulah, tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul seorang lelaki tua dengan cangkul di tangannya. Diam. Berdiri tegak. Matanya tajam menatap lurus ke arah Bima. Jantung Bima berdetak lebih cepat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Permisi, Pak," ucapnya pelan, berharap mendapat balasan. Tapi lelaki tua itu tetap diam. Hanya matanya yang bergerak, mengikuti setiap gerakan Bima. "Aku cuma sebentar, Pak," lanjutnya, suaranya bergetar. Namun, saat ia hendak berbalik, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat cangkulnya, lalu menunjuk wajah Bima. Mulutnya bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Bima tak lagi bisa bergerak. Tubuhnya kaku, matanya terpaku pada wajah lelaki itu. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi, terlalu sunyi. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Lalu, semuanya berubah gelap. Bima terbangun dengan kepala berat dan tubuh yang terasa dingin. Matanya mengerjap, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya redup di sekelilingnya. Ia tidak lagi berada di hutan bersama teman-temannya. Yang ada di sekitarnya kini hanyalah dinding bambu dengan anyaman kasar, sebuah meja kayu tua, dan sebuah lampu minyak yang berkedip lemah. Ia duduk perlahan, mencoba memahami situasi. Terdengar suara angin berdesir di luar, membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk. Dari celah dinding bambu, ia bisa melihat gelapnya malam di luar sana. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Di mana aku?" gumamnya pelan. Ingatan terakhirnya mulai kembali. Ia ingat sedang mendaki bersama teman-temannya, Arman, Jaka, dan Wira, menuju puncak Gunung Suralaya. Ini adalah pendakian yang sudah lama mereka rencanakan, sebuah perjalanan yang seharusnya hanya berlangsung 3 hari. Mereka sudah hampir mencapai puncak ketika memutuskan untuk beristirahat di dekat pohon besar. Bima ingat betul peringatan ayahnya sebelum ia berangkat. "Jangan sembarangan kalau di gunung. Jaga ucapan, jaga sikap," katanya dengan nada serius. Bima hanya tertawa saat itu, menganggapnya sebagai omongan orang tua yang terlalu banyak khawatir. Namun sekarang, setelah kejadian tadi, ia mulai merasa ada sesuatu yang benar-benar salah. Langkah kaki terdengar mendekat. Dari balik tirai yang menjadi pintu ruangan, muncul sosok laki-laki tua yang pernah ia lihat di hutan tadi. Lelaki itu masih dengan wajah yang sama, penuh keriput, sorot mata tajam, dan tubuh kurus dengan pakaian lusuh khas orang zaman dulu. Di belakangnya, seorang perempuan tua berdiri diam, menatap Bima dengan tatapan aneh. "Sudah bangun?" Suara lelaki tua itu berat dan dalam. Bima menelan ludah, mencoba meredakan kegelisahan dalam dadanya. Saya ada di mana, Pak?" Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekati meja, mengambil cangkul yang bersandar di dinding, lalu duduk di atas bangku kayu reot. Matanya menatap lurus ke arah Bima. "Kau tersesat," jawabnya singkat. "Tersesat?" Bima mengerutkan dahi. "Tidak mungkin, Pak. Saya tadi bersama teman-teman saya. Saya hanya pergi sebentar untuk buang air." Lalu, ia terdiam. Ingatannya tentang sosok lelaki ini di hutan membuat bulu kuduknya berdiri. Lelaki tua itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang entah kenapa justru membuat ketakutan di dada Bima semakin menjadi. "Kau harus tinggal di sini dulu," kata lelaki itu pelan. Bima menelan ludah. Ada sesuatu yang salah di sini. Sesuatu yang sangat salah.
Bima duduk diam, merasakan hawa aneh yang menyelimuti ruangan kecil itu. Lelaki tua di depannya masih menatapnya lekat-lekat, sementara perempuan tua di belakangnya tetap berdiri tanpa bersuara, seolah hanya bayangan dari suaminya. Pikirannya berputar cepat. Ia harus mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Tapi bagaimana? Ia bahkan tak tahu di mana dirinya berada. Yang jelas, ini bukan bagian dari jalur pendakian yang ia kenal. Kau haus? Suara serak lelaki tua itu memecah keheningan. Bima mengangguk pelan. Tangannya masih gemetar, tapi ia berusaha terlihat setenang mungkin. Perempuan tua itu akhirnya bergerak, mengambil sebuah cangkir tanah liat dari rak kayu lalu menuangkan air ke dalamnya. Dengan langkah perlahan, ia menyerahkan cangkir itu pada Bima. Minumlah. Bima menatap cairan di dalamnya. Air itu tampak bening, tapi entah kenapa ada aroma samar yang membuatnya ragu. Ia meneguk sedikit. Begitu air menyentuh tenggorokannya, sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu semuanya berubah. Kepalanya berputar, napasnya terasa berat, dan matanya seolah melihat bayangan-bayangan aneh yang berkelebat di sudut ruangan. Ia merasa seakan-akan tubuhnya melayang, terlepas dari dunia nyata. Dalam sekejap, ia tidak lagi berada di dalam rumah bambu itu. Ia berdiri di tengah hutan yang gelap, dengan kabut tebal menggantung di udara. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, dan di kejauhan terdengar suara-suara aneh, seperti bisikan, seperti orang memanggil namanya. Bima. Ia menoleh. Di antara kabut, muncul sosok yang sangat ia kenal. Arman. Temannya itu berdiri beberapa meter di depannya, wajahnya pucat, matanya kosong. Pakaiannya masih sama seperti saat terakhir kali mereka mendaki, tapi ada sesuatu yang aneh, warna kulitnya, caranya berdiri, sorot matanya yang dingin. Arman? Suara Bima bergetar. Arman tidak menjawab. Ia hanya diam, menatap Bima dengan tatapan kosong. Lalu perlahan, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman yang tidak wajar. Seketika, tubuh Bima terasa kaku. Ia ingin mundur, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Bima, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ia menoleh ke samping, dan di sana, ada Jaka dan Wira. Keduanya berdiri dalam posisi yang sama dengan Arman, menatapnya dengan tatapan kosong dan senyum aneh. Tiga temannya kini mengelilinginya. Bima ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Kemudian, Arman mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah dada Bima. Kamu seharusnya tidak ada di sini. Mendadak, udara di sekitarnya terasa menekan, membuat dadanya sesak. Bayangan-bayangan semakin banyak bermunculan dari kabut, wajah-wajah asing dengan mata kosong dan senyuman mengerikan. Lalu, semuanya menghilang. Bima terbangun dengan napas terengah-engah. Ia kembali berada di dalam rumah bambu, duduk di atas tikar kasar. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Di hadapannya, lelaki tua itu tersenyum tipis. Kau sudah melihatnya, bukan? Tanyanya pelan. Bima menatap lelaki itu dengan mata membelalak. Apa yang terjadi padaku? Suaranya nyaris tak keluar. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia bangkit berdiri, berjalan ke arah jendela, lalu menatap keluar. Kau sudah masuk ke dunia mereka. Bima merasakan tubuhnya semakin dingin. Ia tahu, apapun yang sedang terjadi, ia terjebak di dalamnya. Bima masih duduk dengan napas memburu. Kepalanya terasa berat, pikirannya kacau. Lelaki tua itu tetap berdiri di dekat jendela, menatap keluar seakan ada sesuatu di luar sana yang lebih penting daripada kebingungan Bima. Masuk ke dunia mereka? Bima mengulang kata-kata lelaki itu dengan suara bergetar. Apa maksudnya, Pak? Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia berbalik perlahan, menatap Bima dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kau tadi melihat teman-temanmu, bukan? Tanyanya pelan. Bima menelan ludah. Bayangan Arman, Jaka, dan Wira masih jelas di kepalanya, tatapan kosong mereka, senyuman aneh, bisikan yang menusuk telinga. Ia mengangguk dengan ragu. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Kalau begitu, kau harus segera pergi dari sini. Bima mengerutkan dahi. Pergi kemana? Saya bahkan tidak tahu di mana saya sekarang.
Lelaki tua itu tak menjawab. Sebaliknya, ia melangkah ke sebuah sudut ruangan dan mengambil sesuatu dari dalam peti kayu tua. Bima memperhatikan gerak-geriknya dengan waspada. Dari peti itu, lelaki tua mengeluarkan sebuah kain hitam yang tampak sudah usang. Ia membentangkannya di hadapan Bima, dan di atas kain itu ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang, sebuah keris berkarat, dengan gagang yang tampak terbuat dari kayu hitam pekat. "Ambil ini," ujar lelaki tua itu. Bima menatap keris itu ragu. Ia bukan orang yang percaya dengan hal-hal seperti ini, tapi setelah semua yang terjadi, ia tak bisa lagi mengabaikan firasat buruknya. "Untuk apa?" tanyanya dengan suara serak. Lelaki tua itu menatapnya dengan serius. "Kau butuh perlindungan. Mereka tahu kau ada di sini. Dan kalau kau tidak segera pergi, mereka akan menjemputmu." Bima merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Mereka?" Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, mereka tak suka orang luar yang masuk tanpa izin." Bima mulai merasa dadanya sesak. Ia ingin percaya ini hanya mimpi buruk, tapi semuanya terasa terlalu nyata. Tangannya gemetar saat ia akhirnya mengambil keris itu dari kain hitam. Begitu jari-jarinya menyentuh gagangnya, sensasi aneh menjalar di kulitnya, dingin, tapi seolah hidup. Saat itulah, suara di luar mulai terdengar. Bima langsung menoleh ke jendela. Dari balik anyaman bambu, ia bisa melihat siluet-siluet bergerak di luar sana. Bayangan hitam, tinggi, berdiri diam di antara pepohonan. Beberapa dari mereka tampak seperti manusia, tapi ada yang lebih besar, lebih gelap, dengan bentuk yang tidak bisa dijelaskan. Lelaki tua itu menghela napas berat. Mereka sudah datang. Bima menggenggam keris itu lebih erat. "Apa yang mereka mau?" Lelaki tua itu menatapnya lekat. "Mereka ingin kau tetap di sini." Bima merasakan darahnya berdesir. Dari luar, suara berbisik semakin jelas. "Bima! Bima!" Ia menelan ludah. Itu suara teman-temannya. Suara Arman, Jaka, dan Wira. Tapi ada sesuatu yang salah dengan suara mereka. Suara itu menggema, bercampur dengan nada serak dan desisan aneh. Bima merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memandang lelaki tua itu dengan mata penuh kecemasan. "Apa yang harus saya lakukan?" bisiknya. Lelaki tua itu memejamkan mata sejenak sebelum membuka kembali. "Jangan dengarkan mereka. Jangan keluar dari rumah ini. Kalau mereka tahu kau mulai goyah, mereka akan membawamu." Bima merasakan tubuhnya semakin dingin. Lalu, suara itu berubah. Menjadi ketukan di pintu. "Tok, tok, tok." Bima menahan napas. Lelaki tua itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tetap diam. "Tok, tok, tok." Suara ketukan itu semakin keras. Lalu terdengar suara yang lebih mengerikan, suara tangisan. Tangisan perempuan. Perempuan yang menangis terseduh-seduh di depan pintu. Bima mulai merasa pusing. Tangisan itu begitu menyayat, begitu dalam, seolah penuh kesedihan. Nalurinya berkata bahwa ia harus membuka pintu. Bahwa ia harus melihat siapa yang ada di baliknya. Tangannya mulai terangkat. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, lelaki tua itu tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. "Jangan!" Bima menoleh dengan napas tersengal. Tapi, lelaki tua itu menggeleng. Bukan manusia yang menangis di luar sana. Bima merasakan darahnya berdesir. Tangisan itu semakin keras. Lalu, di sela isakannya, terdengar satu kalimat yang membuat jantung Bima hampir berhenti. "Bima, ini ibumu." Bima membelalakan mata. Tapi lelaki tua itu menariknya dengan lebih kuat, wajahnya penuh amarah. "Itu bukan ibumu." Bima merasa tubuhnya melemas. Di luar, suara itu berubah lagi. Tangisan perempuan itu kini bercampur dengan tawa kecil. Tawa yang semakin lama semakin nyaring. Lalu, sesuatu mulai menggaruk pintu. Bima tahu, ini bukan lagi sekadar mimpi buruk. Ini adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang ingin membawanya pergi. Dan ia tidak tahu apakah ia bisa bertahan. Bima menahan napas, jantungnya berdebar keras di dadanya.
Garukan di pintu semakin liar, seperti cakar yang menggores kayu dengan kekuatan tak wajar. Suara tawa yang tadi menggema kini berubah menjadi rintihan panjang, diiringi bisikan yang semakin lama semakin mendesak. Bima, bukalah pintunya. Nah, ini ibumu. Suaranya begitu lembut, begitu meyakinkan, hampir membuat Bima percaya bahwa benar ibunya yang ada di luar sana. Tangannya mulai terangkat lagi, kali ini tanpa ia sadari. Ada dorongan kuat dari dalam dirinya, rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan. Namun, sebelum ia benar-benar bergerak, lelaki tua itu mencengkeram bahunya keras-keras. Jangan pernah membuka pintu itu. Suara lelaki tua itu bergema, begitu tegas dan penuh perintah. Wajahnya kini tampak lebih serius, bahkan cemas. Bima tersentak, tatapannya beralih ke lelaki tua itu. Tapi, suaranya. Lelaki tua itu menggeleng cepat. Itu bukan ibumu. Itu bukan manusia. Tiba-tiba, rumah bambu bergetar hebat. Bima nyaris terjatuh saat lantai di bawahnya berguncang seperti dihantam gempa. Dari luar, suara-suara aneh mulai terdengar, jeritan, tawa menggema, bahkan suara-suara yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Lalu, sesuatu mulai merayap masuk. Dari celah anyaman bambu, sosok-sosok hitam muncul perlahan, membentuk tangan-tangan panjang yang merayap di dinding. Jari-jarinya kurus, dengan kuku panjang yang mencakar setiap permukaan yang mereka sentuh. Bima merinding. Tubuhnya gemetar. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan. Ini bukan mimpi buruk yang bisa dia bangunkan. Ini nyata. Lelaki tua itu bergerak cepat, meraih kantong kecil dari balik bajunya dan melemparkan bubuk putih ke lantai. Bubuk itu berpendar sesaat sebelum menghilang, dan tangan-tangan hitam itu tampak tersentak mundur. Namun, itu tidak cukup. Dari atas, atap bambu mulai berderak. Bima mendongak, dan matanya membelalak. Dari celah-celah atap, muncul wajah-wajah pucat dengan mata kosong dan mulut menganga. Wajah-wajah itu menatapnya tanpa ekspresi, lalu perlahan, bibir mereka bergerak bersamaan. Bima, ikutlah dengan kami. Bima menjerit dan mundur, merapat ke dinding. Lelaki tua itu meraih lengannya, menyerahkan sesuatu ke tangannya, keris berkarat yang tadi diberikan padanya. Pegang ini erat. Kalau mereka mendekat, bacakan doa dan tikamkan ke tanah. Bima menelan ludah, keringat dingin mengalir deras. Di luar, suara tangisan itu kembali berubah. Kini bukan lagi suara perempuan menangis, tapi suara langkah berat yang mendekati pintu. Bima bisa merasakannya, sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, berdiri tepat di balik pintu itu. Lalu, terdengar suara napas berat. Hah, hah. Suara itu begitu dalam, begitu berat, seolah keluar dari dada makhluk yang ukurannya jauh lebih besar dari manusia biasa. Lelaki tua itu semakin waspada. Ia menggenggam sesuatu di tangannya, sebuah ikat kepala kain hitam yang ia kenakan di dahi. Matanya menatap pintu itu tajam. Buak! Tiba-tiba, pintu kayu itu dihantam keras dari luar, hampir membuatnya terlepas dari engselnya. Sekali lagi, hantaman itu datang, kali ini lebih keras. Lelaki tua itu bergerak cepat, membacakan sesuatu dengan suara rendah, sementara tubuhnya gemetar menahan tekanan yang datang dari luar. Bima merasa kakinya lemas. Ia tahu, jika pintu itu jebol, sesuatu yang ada di luar sana akan masuk, dan ia tidak yakin bisa bertahan. Tiba-tiba, suara lelaki tua itu berhenti. Ia menoleh ke arah Bima, wajahnya tegang. Dengar baik-baik. Aku akan menahan mereka. Tapi kau harus keluar dari sini. Bima menatapnya dengan ngeri. Keluar. Kemana? Lelaki tua itu menggertakkan giginya. Lari ke arah timur. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Bima semakin panik. Tapi, buak! Hantaman ketiga datang. Kali ini, pintu itu retak besar. Dari celahnya, Bima bisa melihat sesuatu, sesosok bayangan hitam raksasa, dengan mata merah yang berkilat dalam kegelapan. Lelaki tua itu mengangkat tangannya, berbisik cepat. Sekarang, pergi. Tanpa pikir panjang, Bima berlari. Ia menerobos dinding belakang rumah bambu yang sudah rapuh, jatuh berguling ke tanah. Begitu ia bangkit, ia melihat ke sekeliling, hutan yang gelap, penuh kabut.
Lalu ia mendengar suara mengerikan dari dalam rumah. Jeritan lelaki tua itu menggema, bercampur dengan suara tawa melengking. Bima menoleh sejenak, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Rumah bambu itu hancur dalam sekejap. Sesuatu yang besar muncul dari dalamnya. Makhluk hitam, dengan tubuh menjulang tinggi dan tangan panjang, berdiri di antara puing-puing. Wajahnya samar, hanya mata merahnya yang berkilat tajam. Bima tak berpikir lagi. Ia berlari. Lari secepat mungkin. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara langkah berat yang mengikuti. Suara ranting-ranting patah, suara bisikan, suara desiran angin yang bukan angin biasa. Ia tidak berani menoleh. Ia tidak boleh menoleh. Apapun yang terjadi, ia harus keluar dari tempat ini. Bima terus berlari. Napasnya tersengal, kakinya terasa berat, tapi ia tidak boleh berhenti. Ranting-ranting tajam mencakar kulitnya, akar-akar besar hampir membuatnya tersandung. Namun, ketakutan yang mencekiknya jauh lebih besar dari rasa sakit itu. Di belakangnya, suara langkah berat masih terdengar. Sesuatu sedang mengejarnya. Angin dingin berembus kencang, membawa bisikan-bisikan yang semakin menyesakkan dada. Bima, kau tidak bisa lari. Suara itu datang dari mana-mana. Bergaung di antara pepohonan, melingkupi hutan dengan gema yang mencekam. Bima menggigit bibirnya, berusaha mengabaikan suara itu. Kata lelaki tua itu, jangan menoleh ke belakang. Tapi godaan itu begitu besar, rasa ingin tahu menguasai pikirannya. Tapi jika ia menoleh, apakah ia masih bisa kembali? Tidak. Ia menggenggam keris di tangannya lebih erat. Keris itu terasa semakin dingin, seolah memberinya sedikit perlindungan di tengah kegelapan ini. Lari. Lari. Terus lari. Di tengah kepanikannya, samar-samar ia melihat sesuatu di kejauhan, cahaya kecil, redup, berkelap-kelip di antara pepohonan. Itu bukan cahaya obor, bukan pula cahaya lampu. Namun, di tengah keputusasaan,nya itu satu-satunya tanda yang bisa ia kejar. Ia mengerahkan sisa tenaga, berlari menuju cahaya itu. Namun, tiba-tiba, brak! Bima tersandung akar besar yang melintang di tanah. Tubuhnya terpelanting, jatuh keras ke tanah basah. Keris di tangannya terlempar beberapa meter di depan. Panik, ia berusaha merangkak untuk mengambilnya kembali. Namun, sebelum ia bisa menggapainya, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Dingin. Kaku. Kuku tajam menusuk kulitnya. Bima menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi genggaman itu terlalu kuat. Perlahan, tubuhnya diseret ke belakang. Tidak. Dengan sisa tenaganya, ia meraih tanah, mencakar-cakar lumpur basah yang licin. Namun, semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Lalu, terdengar suara napas berat. Haah. Haah. Ia bisa merasakannya. Makhluk itu ada di belakangnya. Mendekat. Membungkuk. Berbisik di telinganya. Aku sudah menemukanmu. Bima menjerit, lalu dalam kepanikan, ia meraih sesuatu di dekatnya, keris. Tanpa berpikir panjang, ia membalikkan tubuh dan menghunjamkan keris itu ke tanah dengan sekuat tenaga. Ya Allah! Tolong aku! Begitu ujung keris menyentuh tanah, cahaya terang meledak dari dalam bumi. Suara gemuruh terdengar, menggetarkan hutan, dan dalam sekejap, semuanya menjadi hening. Cengkraman di kakinya menghilang. Bisikan-bisikan lenyap. Ketika Bima membuka matanya, ia tidak lagi berada di hutan. Ia terbaring di tanah kering, di dekat sebuah pohon besar yang tampak familiar. Matahari pagi mulai muncul di ufuk timur, sinarnya menerobos dedaunan, memberikan kehangatan pada tubuhnya yang gemetar. Ia terengah-engah, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Di sekelilingnya, tidak ada makhluk hitam. Tidak ada lelaki tua. Tidak ada rumah bambu. Ia kembali. Dengan tangan gemetar, ia meraba saku celananya. Keris itu, tidak ada. Bima mengangkat wajahnya, menatap ke sekeliling. Lalu, matanya menangkap sesuatu. Di bawah pohon besar itu, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah rumah bambu, tapi sudah lapuk dan ditinggalkan bertahun-tahun. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi semalam?
Apakah itu nyata? Atau, apakah ia benar-benar sudah tersesat di dunia lain? Di kejauhan, suara orang-orang terdengar. "Hei! Ada orang di sana!" Bima menoleh. Di ujung jalur pendakian, terlihat beberapa pendaki yang tampak kaget melihatnya. Salah satunya, dengan jaket merah yang familiar. Arman. Bima menatap mereka dengan campuran perasaan bingung dan lega. Arman berlari mendekatinya, wajahnya penuh keterkejutan. "Bima? Gila, kau kemana aja? Kami udah nyari berhari-hari." Bima masih terpaku. "Berhari-hari?" Jaka dan Wira menyusul, ekspresi mereka sama terkejutnya. "Kami pikir kau sudah," Jaka tidak menyelesaikan kalimatnya. Bima merasakan tubuhnya melemas. Jadi, dia benar-benar menghilang. Ia ingin menceritakan semuanya, tapi bagaimana? Siapa yang akan percaya kalau ia bilang dirinya hampir dibawa oleh makhluk lain? Saat itu, matanya kembali tertuju ke rumah bambu lapuk di bawah pohon besar itu. Rumah yang seharusnya tidak ada, tapi tetap berdiri di sana. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Mungkin, ada sesuatu yang memang ingin membawanya. Tapi kali ini, ia berhasil kembali. Untuk sekarang, Bima duduk di dalam tenda, memandangi api unggun yang mulai meredup. Malam itu, setelah bertemu kembali dengan teman-temannya, mereka semua memutuskan untuk menginap semalam sebelum turun gunung. Namun, meskipun tubuhnya sudah kembali ke tempat asal, pikirannya masih terjebak di tempat lain. Ia belum bisa melupakan suara-suara itu. Bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Tawa mengerikan yang menggema di antara pepohonan. Dan terutama, rumah bambu itu. Bima menarik napas panjang. Ia belum menceritakan apapun pada teman-temannya. Bagaimana bisa? Apa mereka akan percaya kalau ia bilang dirinya telah menghilang selama 7 hari? Bahwa ia bertemu dengan lelaki tua misterius yang menyuruhnya melarikan diri dari makhluk-makhluk yang ingin membawanya? Ia meremas tanah di bawahnya. Yang membuatnya semakin gelisah adalah, ia merasa belum benar-benar bebas. Karena setiap kali ia memejamkan mata, ia masih bisa melihatnya. Lelaki tua itu berdiri di depan rumah bambu, menatapnya dari kejauhan. Bima membuka mata dengan cepat, mencoba mengusir bayangan itu. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas gambaran itu muncul di kepalanya. Seolah-olah lelaki itu masih mengawasinya. Seolah-olah semuanya belum benar-benar berakhir. Beberapa hari kemudian, Bima kembali ke rumahnya. Saat ia sampai, keluarganya menyambutnya dengan tangis haru. Ibunya hampir tak percaya bahwa ia benar-benar kembali, sementara ayahnya hanya bisa menghela napas panjang, seolah memahami sesuatu yang Bima sendiri belum mengerti. Malam itu, setelah makan malam, ayahnya memintanya duduk berdua di beranda rumah. "Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" tanya ayahnya, suaranya datar tapi penuh makna. Bima terdiam. Ia ingin menghindari pembicaraan ini. "Ayah sudah bilang," lanjut ayahnya. "Gunung bukan hanya milik kita. Ada yang lebih lama tinggal di sana." Bima menatap ayahnya. Ada sesuatu dalam cara pria tua itu berbicara, seolah ia tahu sesuatu yang lebih besar. "Kalau kau memang mau cerita, ceritakanlah," kata ayahnya. "Kalau tidak, setidaknya ingat satu hal, jangan pernah kembali ke sana." Bima menelan ludah. Ia tak perlu berpikir lama. Ia tidak akan kembali ke sana. Tidak untuk waktu yang sangat lama. Namun, beberapa bulan setelah kejadian itu, sesuatu terjadi. Suatu malam, Bima terbangun karena mimpi buruk. Ia bermimpi tentang hutan. Tentang suara-suara yang memanggil namanya. Tentang rumah bambu itu yang kini terlihat lebih tua, lebih usang. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan rumah bambu itu. Tapi kali ini, pintunya terbuka. Dan di dalamnya, ia melihat lelaki tua itu. Tapi lelaki itu tidak lagi berdiri. Ia terduduk di lantai, terengah-engah, tubuhnya berlumuran darah. Ia menatap Bima dengan tatapan putus asa. "Bima," suaranya lemah, hampir tidak terdengar. "Mereka kembali." Lalu, dari balik bayangan di dalam rumah, muncul sesuatu. Sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih gelap.
Bima terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia duduk tegak di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari luar jendela kamarnya, di balik kaca yang memantulkan cahaya bulan, ia melihat bayangan seseorang berdiri. Bima menoleh dengan cepat. Namun, ketika ia melihat keluar jendela, tidak ada siapa-siapa. Di kejauhan, di lereng gunung yang jauh dari pemukiman, di bawah pohon besar yang menjulang tinggi, rumah bambu itu masih berdiri. Sunyi. Menunggu. Demikianlah kisah ini berakhir, tapi misterinya masih tersisa. Apa yang sebenarnya terjadi di gunung itu? Apakah Bima benar-benar sudah kembali sepenuhnya, atau ada bagian dari dirinya yang masih tertinggal di sana? Yang jelas, cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa alam bukan hanya milik manusia. Tetaplah menghormati tempat-tempat yang kita kunjungi dan jangan pernah meremehkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.